Anda tahu, itu salah seorang mantan pimpinan KPK, saudara. Itu Abraham Samad. Apa dia bilang, saudara? Ini kalau hasil tambang saja dijaga dengan baik tanpa korupsi, saudara, itu sudah cukup menghidupi bangsa Indonesia. Setiap keluarga dapat gaji 20 juta per bulan cuma-cuma. Saking apa? Saking kayanya kita punya negeri. Itu baru urusan tambang, belum urusan yang lain, sudah. Nah sekarang saudara, Anda tahu, silakan laporannya saudara. Laporan 10 tahun ini saudara, bahwa pendapatan negara 82% diambil dari pajak. 82% dari pajak. Lalu tambang kita kemana? Emas kita kemana? Batu-bara kita kemana? Nikel kita kemana? Boksit kita kemana? Korupsi, betul? Betul? Hancur tidak? Hancur. Dulu dari Pak Harto bukan nggak ada korupsi, bukan ada. Cuman dulu korupsinya di kolong meja. Korupsinya di kolong. Artinya apa? Si punya malu. Masuk reformasi, kita pikir bikin bagus nih reformasi, ternyata korupsinya di atas meja, naik pangkat. Dulu korupsinya di kolong meja, habis reformasi korupsinya di atas. 10 tahun kemarin saudara, apa yang jadi di bawah? Kacau tidak? Selesai namanya kacau tidak? Kacau tidak? Kalau begitu terus didiemin, jangan salahkan kalau besok rakyat revolusi, loh. Sudah, yuk kita lihat nih, pelan-pelan, lihat nih. Orang kerja, baik di pemerintah maupun di swasta, gajinya kena pajak. Dia bawa pulang itu gaji. Sebagian dibelanjakan buat kebutuhannya. Buat dia bayar listrik, kena pajak lagi. Buat dia bayar air, kena pajak lagi. Buat dia beli kuota, kena pajak lagi. Dia beli baju buat diri dan keluarganya, kena pajak lagi. Dia beli makanan di market, kena pajak lagi. Padahal dia udah kena pajak. Udah kena pajak sekali, kena pajak lagi. Ada di pakaian, ada di minuman, saudara, kena pajak itu terus, saudara. Nah kemudian dia nabung. Setelah dia beli kebutuhan, kena pajak, sisanya dia nabung. Tabungannya ada pajak lagi. Nabung kena pajak juga. Ya sudah, dia sabar. Takut kalau taruh di rumah hilang, kepake, taruh di bank, saudara. Kena pajak nih. Ya pulang tuh kena pajak tuh, duitnya sudah. Nah kemudian nanti begitu duit sudah kumpul, dia ambil, saudara, mau beli tanah, kena pajak lagi. Pajak pembelian, betul? Kena pajak, saudara. Pajak pembelian bukan kecil itu, kena pajak. Kita ambil itu tanah, kebun, belum bisa bangun rumah, udah kena pajak, pajak bumi. Ada pajak tuh, saudara. Kita kena pajak lagi, pajak bumi. Satu saat duitnya udah kumpul, kita bangun rumah. Mau bangun rumah, iya duitnya banyak lagi. Betul? Studi pelayanan ini itu, semua bayar. Kita bayar, saudara. Begitu jadi rumahnya, kenapa bebek? Pajak bumi dan bangunan. Makin gede itu rumahnya, makin mahal, saudara. Udah dia sabar. Begitu dia tua, meninggal. Tanah rumahnya diwaris ke anak ke cucunya. Kenapa pajak lagi? Namanya pajak warisan. Masya Allah. Begitu mau diwarisan, saudara, kan mau diberkah tuh, mesti dijual. Dia jual, kena pajak penjualan. Kacau tidak? Yang saya sampaikan paham tidak? Pajak tuh berlipat-lipat, betul? Mana-mana kita dikejar oleh pajak, betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rakyat dikejar pajak, saudara. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semua ada pajak. Saudara, cuma buang angin yang belum ada pajaknya. Jangan-jangan besok ada pajaknya juga tuh buang angin. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, kok bisa begitu pajak ini?
pajak ini makhluk apa sih? Ini makhluk apa ini pajak, saudara? Lanjut. Sallu ala Nabi. Nah, saya mau mundur dikit, boleh? Dulu di zaman Pak Harto, saudara, Pak Harto membangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara, saudara. Begitu juga di daerah-daerah dibangun BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Itu dibangun di mana? Ada ratusan BUMN, saudara. BUMN yang mengurus perkebunan, BUMN yang mengurus kehutanan, BUMN yang mengurus pertambangan, BUMN yang mengurus penerbangan, BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus pendidikan, yang mengurus kesehatan, saudara semua. Kenapa Pak Harto di zamannya membangun BUMN begitu banyak, saudara? Sebab BUMN itu ditugaskan untuk kader. Lanjut. Ya, suaranya pastikan jangan di belakang mati suaranya, betul? Jadi saudara, begitu BUMN itu sudah ada, disuruh kerja, jadi duit. Untuk apa? Duitnya untuk biayai negara, saudara. Untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk bangun listrik di mana-mana, saudara. Nggak sampai di situ, untuk gaji pegawai-pegawai negeri, saudara, untuk gaji tentara, untuk gaji polisi. Makanya di zaman itu pajak rendah, saudara. Dulu di kampung-kampung nggak ada PBB, adanya IREDA, IPEDA, saudara, kecil bayarnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena negara saat itu nggak butuh pajak dari rakyat. Karena dari pertambangan dan perkebunan, saudara, sudah melimpah, duit banyak. Kita pindah sekarang, saudara, kenapa jadi pajaknya tinggi? BUMN-nya pada bangkrut. Ratusan BUMN bangkrut, saudara. Begitu bangkrut, negara nggak punya duit. Terus bagaimana nyari duit? Pajakin rakyat. Ini gara-gara BUMN-nya bangkrut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di zaman Pak Harto nggak bangkrut? Kenapa sekarang bangkrut? Ternyata, saudara, dalam 10 tahun terakhir kemarin ini, saudara, apa yang terjadi? Tim sukses, saudara, daripada presiden maupun wakil presiden dibagi-bagi menjadi komisaris BUMN, saudara. Bahasa diangkat jadi komisaris, saudara. Influencer diangkat jadi komisaris. Artis diangkat jadi komisaris, saudara. Bahkan pembina agama, pembina nabi, pembina ulama, rame-rame dijadiin komisaris, saudara. Luar biasa, langsung pada kekumpul. Saya akan fitnah, saudara. Saya kasih contoh. Gubernur DKI Jakarta, saudara, kemarin ini, saudara. Begitu melakukan penodaan agama di penjara 2 tahun. Keluar dari penjara, diangkat menjadi komisaris utama Pertamina. Gajinya miliaran tiap bulan. Koruptor diangkat jadi komisaris, influencer diangkat jadi komisaris, buzzer diangkat jadi komisaris. Orang tolong, saudara, disuruh mengelola daripada BUMN bangkrut. Betul? Betul? Bukan bangkrut. Dulu di zaman Pak Harto, orang mau jadi komisaris ada fit dan proper test. Diuji dulu, saudara, ada ujiannya, saudara. Sekarang itu enggak, saudara. Kacau balau ini tidak punya negeri, saudara. Pembina ulama, saudara, pemuda agama diangkat. Sekarang masing-masing jadi komisaris dengan gaji ratusan juta, miliaran. Ini apa? Ini ngurus negara, nggak boleh, saudara. Negara diurus seperti itu, gara-gara diurus seperti itu, hancur ini negeri. Dan Nabi sudah kasih kabar kita, saudara. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Nabi mengatakan idza usida amru ila ghairi ahli fatatasa. Kalau suatu urusan sudah diserahkan, saudara, kepada yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan kemampuannya, saudara, fatatasa, maka tunggulah kehancuran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hancur gara-gara banyak korupsi, saudara.
Ini dia begitu udah bangkrut hancur. Dari mana? Dari duitnya saudara. Dari rakyat. Dipajakin semua makanan, dipajakin minuman, dipajakin pakaian, dipajakin saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu? Itu salah seorang mantan pimpinan KPK, saudara. Itu Abraham Samad. Apa dia bilang, saudara? Ini kalau hasil tambang saya dijaga dengan baik tanpa korupsi, saudara, itu sudah cukup menghidupi bangsa Indonesia. Setiap keluarga dapat gaji 20 juta per bulan cuma-cuma. Saking apa? Saking kayanya kita punya negeri. Itu baru urusan tambang, belum urusan yang lain, sudah. Nah sekarang saudara, Anda tahu, silakan laporannya saudara. Laporan 10 tahun ini saudara, bahwa pendapatan negara 82% diambil dari pajak. 82% dari pajak. Lalu tambang kita kemana? Emas kita kemana? Batu kita kemana? Nikel kita kemana? Boksit kita kemana? Korupsi, betul? Betul? Hancur tidak? Hancur. Dulu zaman Pak Harto bukan nggak ada korupsi, bukan ada. Cuman dulu korupsinya di kolong meja. Korupsinya di kolong. Artinya apa? Si punya malu. Masuk reformasi, kita pikir bikin bagus nih reformasi, ternyata korupsinya di atas meja, naik pangkat. Dulu korupsinya di kolong meja, habis reformasi korupsinya di atas. 10 tahun kemarin saudara, akan dikali-kali di bawah. Kacau tidak? Selesai namanya kacau tidak? Kacau tidak? Didiemin, jangan salahkan kalau besok rakyat revolusi, loh. Revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Sekarang juga. Jangan salahkan rakyat. Ini letupannya kan udah ada, saudara. Dan kita di tempat nggak mau hal seperti ini berkelanjutan. Kita pengen negara kita segera diperbaiki, betul? Betul. 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 Kemarin saya sudah teriak-teriak ke Bapak Presiden. Pak Presiden, itu orang-orang yang masih jadi geng Solo. Udah tahu kan? Tahu. Singkirkan. Kemarin sudah 5. Masih ada lagi. Itu diantaranya berhenti itu 4. Salah satunya itu ada jenderal yang terlibat KM 50.